Nah, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih nih kepada Pak Fadli yang sudah bersedia ya hadir bersama saya di sini. Iya, benar. Untuk duduk bersama ya Pak di dalam mendiskusikan apa sih yang nanti akan kita lakukan di dalam kegiatan supervisi atau yang saya sebut sih dengan supervisi klinis gitu. Jadi gini Pak, tujuan saya di sini adalah nanti kan akan mengadakan atau melakukan yang namanya supervisi klinis. Nah, supervisi klinis yang akan kita lakukan bersama ini Pak ada 3 tahap. Yang pertama nanti pada sesi pra observasi. Yang kedua pada sesi observasi. Yang ketiga pada sesi pasca observasi. Nah, sekarang yang kita lakukan ini, yang sedang duduk bersama ini adalah di sesi pra observasi. Ya Pak ya. Nah, sebelumnya saya mau bertanya nih tentang rancangan rancangan yang akan Bapak siapkan ya, yang sudah Bapak siapkan untuk tampil nanti di dalam supervisi. Nah, kalau boleh saya tahu nih Pak Fadli, apa sih yang akan menjadi materi yang Bapak bawakan nanti di dalam supervisi yang akan kita lakukan nanti Pak? Oke, baik Ibu. Jadi saya akan membawakan pelajaran IPS materi mengenai kegiatan usaha yang dikelola sendiri dan kelompok. Oh, jadi kegiatan usaha ya? Iya, benar. Usaha yang dikelola sendiri atau kelompok. Nah, jadi Pak, berarti tadi makulnya IPS, kemudian materi yang Bapak bawakan itu adalah kegiatan usaha yang dikelola sendiri dan kelompok. Kelihatannya menarik ya Pak ya, baik anak-anak. Nah, kira-kira nih Pak, dari materi yang sudah Bapak siapkan nih untuk nanti di kelas ya kan, apa sih tujuan pembelajaran yang Pak Fadli harapkan di dalam materi ini gitu? Baik Ibu, melalui pembelajaran yang akan saya ampu nantinya, yaitu siswa diharapkan mampu memahami pengertian usaha ekonomi yang dikelola sendiri. Kemudian siswa mampu menganalisis jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri. Kemudian siswa mampu memahami pengertian usaha ekonomi yang dikelola kelompok. Kemudian siswa mampu menganalisis jenis usaha ekonomi yang dikelola secara kelompok. Oke, jadi luar biasa ya Pak. Kalau saya lihat dari tujuan pembelajarannya ini berarti lebih ke kognitif siswa gitu ya Pak. Jadi bagaimana nanti ketika di dalam proses pembelajaran Pak Fadli mengharapkan anak-anak Pak Fadli itu bisa memahami apa itu tadi ekonomi, kemudian apa sih jenis-jenis usaha yang bisa mungkin nanti bisa dikelola oleh anak-anak ya, baik itu secara sendiri maupun kelompok. Nah, kemudian memahami pengertian usaha yang dikelola oleh kelompok. Nah, kalau saya lihat nih kan Pak Fadli, ada 4 ini ya, ada 4 tujuan pembelajaran. Nah, kira-kira yang untuk 1 kali sesi yang akan Bapak lakukan di kelas itu yang mananya itu tujuan pembelajarannya? Apakah keempat-empatnya atau gimana gitu? Nah, jadi berhubung kondisi kita pembelajaran saat kita ini di bulan Ramadan, maka itu dipersingkat ya Bu. Jadi saya akan membawakan 1 pertemuan saja. 1 pertemuan dengan tujuan pembelajaran yang mana Pak? 4. Yang 4-4 ya? Iya. Menurut Bapak kalau 4-4 ini cukup nggak dengan waktunya gitu? Kalau dilihat atau bisa nggak ditambah lagi? Bukan ditambah sih, kalau saya menurut Bapak itu bagaimana? Coba kalau menurut Bapak itu dengan 4 tujuan pembelajaran, kemudian waktu kita yang terbatas di bulan Ramadan, bisa nggak itu tercapai nanti di anak-anak gitu? Atau gimana gitu menurut Bapak? Saya pikir karena dia itu 2 jam aja, 30 menit jadi 1 jam. 1 jam saya pikir itu cukup. Cukup, oke. Berarti cukup ya Pak ya. Mudah-mudahan nanti ke-4 tujuan pembelajaran ini bisa tercover ya Pak. Alhamdulillah. Nah, luar biasa tadi tujuannya Bapak sudah menyampaikan dengan secara terperinci. Kemudian nanti yang ingin saya ketahui lagi, kira-kira Pak di dalam nanti proses pembelajaran tentang usaha tadi ya, kegiatan usaha yang bisa dikelola sendiri dan kelompok,
di dalam kelasnya itu nanti ketika praktek di kelas apa yang kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan? Maksudnya yang kompetensi yang ada pada diri Bapak di dalam mengajar siswa gitu. Kompetensi apa itu? Jadi mengingat kondisi kita di bulan Ramadan itu, ditambah lagi saya mengajar nanti jam terakhir, saya khawatirkan anak-anak itu akan kelaparan. Jadi fokusnya itu kurang mereka. Jadi saya lebih menekankan kepada yang akan dikembangkan tadi diri saya itu menggunakan manajemen kelas yang lebih diutamakan. Manajemen kelas ya Pak. Manajemen kelas atau bisa kita sebut dengan apa itu ya Pak ya? Pengelolaan kelas, ya benar. Berarti Pak Fadli menginginkan nih kompetensi yang Bapak miliki itu adalah bagaimana nanti Pak Fadli di kelas bisa mengolah kelas dengan baik gitu ya. Karena tadi seperti Pak Fadli sampaikan, anak-anak di kelas Pak Fadli itu sedikit dalam petik tanda dua itu riuh gitu ya, atau ribet gitu ya Pak ya. Agar kondusif itu. Iya, jadi di situ Pak Fadli pengen bagaimana nanti Pak Fadli itu mahir atau bisa ya untuk mengkondisikan anak deh ya di dalam proses pembelajaran. Luar biasa Pak. Jadi tadi sudah sama-sama kita sepakati ya bahwa Pak Fadli itu pengen mengembangkan di area pengolahan kelas atau manajemen kelas. Nah, kira-kira Pak, strategi apa nih yang bisa Pak Fadli lakukan atau cara apa yang bisa Pak Fadli lakukan agar anak-anak Bapak itu bisa kondusif seperti yang Bapak harapkan? Baik, jadi langkah awal saya mengajar di tengah anak-anak itu ribut, kemudian riuh, kemudian ditambah lagi kondisi sedang puasa anak itu, di saya langkah awalnya itu menggunakan ice breaking terlebih dahulu. Ice breaking ya Pak. Dan mereka fokus dalam pembelajaran. Setelah itu baru saya menggunakan strategi PBL, problem based learning, dengan menayangkan slide dalam PPT dan menunjukkan gambar, kemudian siswa menganalisis terlebih dahulu gambar tersebut. Gitu ya Pak ya, menayangkan PPT. Berarti tergambar nih dari apa yang Bapak sampaikan bahwa nanti di kegiatan awal tuh supaya siswanya Pak Fadli itu fokus, Bapak akan memberikan ice breaking gitu ya. Kemudian Pak Fadli juga memberikan yang namanya tadi materi atau media pembelajaran itu dalam bentuk PPT, ya PowerPoint ya. Berarti itu hanya gambar-gambar gitu ya Pak ya. Nah luar biasa ya Pak. Berarti untuk memusatkan perhatian, Bapak kasih ice breaking, kemudian model pembelajaran, kemudian menayangkan PPT. Nah, kira-kira nih Pak Fadli, misal nih Bapak udah kasih ice breaking nih di awal berarti ya Pak ya. Di awal nanti Bapak ada menggunakan ice breaking. Kemudian di dalam proses kegiatan inti nanti Bapak menggunakan model PBL. Kemudian yang model PBL itu dengan menggunakan media PPT. Nah, kalau misalnya seperti ini Pak, di tengah perjalanan Bapak lagi ngajar tuh, misalnya ada anak Bapak itu yang mungkin cerita nih di dua gitu kan, tidak memperhatikan Bapak, dan bahkan ada yang mungkin tidur tidak memperhatikan, atau ada yang tidur-tiduran, atau ada yang jalan. Apa sih langkah yang mungkin yang bisa Pak Fadli lakukan gitu untuk memfokuskan anak-anak tadi, atau untuk supaya pengolahan kelas Pak Fadli itu lebih baik gitu? Baik, jadi untuk menangani siswa yang bercerita tadi, kemudian ada siswa yang ngantuk, saya memanggil namanya. Memanggil ya, memanggil nama siswa tersebut. Iya, memanggil nama atau menegur ya Pak ya. Ada nggak cara lain selain untuk menegur atau memanggil yang mungkin bisa Pak Fadlikan yang bisa memfokuskan kembali perhatian anak-anak mungkin yang bercerita tetapi bisa untuk semua? Ada nggak kira-kira cara Bapak nih supaya anak-anak mungkin 2 orang tapi bisa nanti dengan satu cara itu Pak Fadli itu bisa memfokuskan perhatian anak semua? Cara saya kemungkinan bisa memberikan, berhubung ini bulan Ramadan juga ya Bu,
bersolawat terlebih dahulu ya. Berarti salawat ya Pak. Salawatnya itu dalam seperti apa itu? Boleh seperti kayak salawat dalam bentuk seperti apa itu yang bisa memfokuskan mereka itu tiba-tiba? Solawat yang viral sekarang itu, solawat Nair Zain yang berjudul Rahmatan lil Alamin. Berarti Bapak di sini nanti mengajak anak gitu. Bersolawat. Oh iya. Berarti nanti Pak Padri ya kayak ice breaking juga gitu ya. Cuman ice breakingnya itu ke religius gitu ya Pak. Wah luar biasa ya Pak, bersalawat bersama ya. Oke Pak Padri, saya rasa cukup untuk hari ini dan mudah-mudahan nanti kedepannya apa yang Pak Fadli inginkan gitu kan, seperti tadi di kelas Pak Fadli itu manajemen kelasnya itu lebih tertib, kemudian anak-anak bisa fokus, bisa Pak Fadli tunjukkan atau bisa Pak Fadli lakukan nanti di dalam observasi yang akan kita lakukan bersama ya Pak ya. Nah terima kasih atas waktunya Pak Fadli hari ini. Salam sehat, tetap semangat ya Pak. Dan saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak Bapak hari ini? Baik, Pak. Nah, baik, di sini kita akan mempelajari mengenai jenis usaha yang dikelola sendiri dan kelompok. Nah, sebelum kita ke materi, adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yang pertama yaitu Anda bisa menuliskan apa saja jenis usaha yang dikelola sendiri dan juga bisa mengelompokkan jenis usaha yang dikelola sendiri maupun kelompok. Sebelum kita memasuki materi, lalu kita sudah membahas sekilas mengenai jenis usaha yang dikelola sendiri dan kelompok. Ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat? Yo, Raka, tunjuk tangan. Apa? Kuat nak? Iya. Itu termasuk dalam usaha yang dikelola secara kelompok. Kemudian yang dikelola secara sendiri. Apa Lisa? Salon, iya. Oke. Baik. Kita lanjut. Sebelum kita memasuki materi, Bapak mau ngasih ice breaking terlebih dahulu. Pertama, ice breaking yang sering kita lakukan, tepuk satu, maka Bapak, kalau yang 5 apa, Pak? Kalau yang 5 nanti. Nah, jadi tepuk satu yang pertama, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk empat, tepuk lima. Oke, ya bisa kita mulai. Oke, tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk empat, tepuk lima. Tepuk lima 2 kali. Tepuk tangan kita semua. Ini dia jenis usaha yang dikelola sendiri dan kelompok. Nah, sebelum kita masuki materinya, nah, dari gambar yang Anda amati, apa saja gambar yang ada di dalam PowerPoint Bapak? Kira-kira dari gambar yang Bapak tayangkan, mana saja yang merupakan usaha yang dikelola secara sendiri? Petani, salon, dan Pertamina merupakan usaha yang
Contoh-contohnya jenis usaha yang dikelola sendiri. Yang pertama, bertani, jaga warung, kemudian salon dan menganyam. Anyaman, karena mereka memiliki modal yang terbatas. Kemudian apalagi tadi dari pengertiannya, dan tidak memiliki visi. Selanjutnya, jadi jenis usaha yang dikelola secara kelompok adalah jenis usaha atau gabungan dari dua usaha besar membentuk satu usaha, maka dengan tujuan yang sama. Contohnya ini dia, ada dia BUMN, BUMS dan koperasi. Ada yang tahu pengertian BUMN? Ya, kemudian BUMS. Ada yang tahu arti BUMS? Ayo. Iya, BUMS adalah badan usaha milik swasta. Ya, perbedaan BUMN dan BUMN. Contoh-contoh dari BUMN, pertama pegadaian, nah ada RRI, kemudian kereta api, Pertamina, Telkom, bank itu ada bank BNI, kemudian Perhutani, Garuda Indonesia dan IPC. Nah itu semua merupakan salah satu dari jenis usaha yang bisa dikelola secara kelompok dan merupakan badan usaha milik negara. Dan biasanya BUMN ini merupakan pekerjaan yang memiliki gaji yang besar. Kemudian BUMS, dia ada Allianz yang merupakan dari asuransi, kemudian Adira, ada Aca, banyak lagi, Sinarmas, ada koperasi. Sebelum kita pembelajaran, Bapak hanya mau kasih ke satu orang yang menuliskan jenis usaha yang dikelola secara kelompok dan sendiri. Yuk, Iqbal. Yang lain tulis di buku tulisnya masing-masing. Ya, iya contohnya ini ada lembaga. Nah, contohnya
dia salah satu jenis usaha yang dikelola sendiri. Kemudian jenis usaha yang dikelola secara kelompok. Terbatas atau PT, Irma, Pertamina, terus kehidupan komunitas, komunikasi, BUMN, dan UMS. Yuk silakan duduk nak. Bapak mau nanya kan? Ya nak, silakan. Usaha milik negara BUMD itu sebenarnya punya negara itu, cuma lebih kecil lagi, bukan negara yang mengelola, lebih ke daerah, misalnya provinsi, di bawah nama provinsi. Oke, sampai sini. Waktunya sudah mau habis. Nah, baik, kesimpulan pelajaran kita pada hari ini itu yang pertama, jenis usaha yang dikelola sendiri adalah jenis usaha yang ada yang bisa ya dikelola sendiri, ciri-cirinya terus kemudian memiliki modal terbatas, kemudian tidak memiliki izin. Oke. Kemudian jenis usaha yang dikelola secara berkelompok adalah jenis usaha yang dikelola oleh kelompok. Contohnya BUMN, BUMN apa aja? Apa? Pertamina, kemudian Bank Mandiri, kemudian apa lagi? Pegadaian. Oke. Kemudian jenis usaha yang dikelola sendiri apa aja contohnya? Warnet bisa. Kemudian apa lagi? Bertani, kegiatan bertani, pertanian menanam sawah, kemudian salon laundry, menjaga warung. Oke. Bagaimana perasaan anda sekalian pelajaran hari ini? Apakah senang? Senang karena tidak ada tugas. Oke, itu nanti bakal jadi PR. Oke, demikian pembelajaran kita pada siang hari ini. Dengan kurangnya Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih sama Pak Fadli karena hari ini sudah mau melakukan praktek mengajar sesuai dengan apa yang kita sepakati kemarin gitu kan. Nah, sebelum itu kemarin itu kan kita buat pasca observasi ya, ya Pak ya. Tujuan Bapak di situ kemarin itu apa? Untuk melakukan observasi itu tujuan kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan kemarin? Mengelola kelas ya. Berarti kalau saya sebagai pengamat melihat kondisi tadi di lapangan, anak-anak tidak riuh, ya kan? Berarti dia kalau saya pikir memang seperti itu proses pembelajaran, tidak ada yang berantem-berantem atau kadang-kadang tidak mempedulikan Bapak ketika mengajar. Cuman lagi yang menjadi sorotan saya di sini adalah saya melihat anak-anak kurang aktif. Nah, anak-anak kurang aktif, cenderung diam, cenderung menunggu nih dari Bapak gitu kan. Sedangkan kan di RPP itu kalau saya lihat kan anak-anak bisa aktif seharusnya. Nah itu, jadi nanti mungkin kalau anak-anaknya riuh tadi seperti yang kompetensi yang ingin Bapak kembangkan itu udah nampak. Cuman lagi dia memang tertib itu apa karena materinya yang kurang menarik atau memang bawaan mereka gitu kan. Jadi kalau boleh nih saran dari apa yang Ibu lihat tadi, bahwa dalam proses pembelajaran itu satu dari RPP yang Bapak sudah rancang, pertama kalau saya lihat PPT-nya
sudah bagus, cuman dia kurang menarik gitu, kurang menarik. Dan cara Bapak untuk membuat anak-anak itu aktif di situ belum kelihatan keterampilan cara bertanya. Malah suara yang terdengar itu lebih ke kelas sebelah, orang itu wah jawab gitu kan. Jadi mungkin di pertemuan ini nanti setelah kita bahas perbaikan, nanti Bapak saya tugaskan untuk mengamati mungkin dari rekan kita mengajar salah satunya. Nanti untuk sekali lagi saya mau lihat lagi ada nggak perbaikan dari proses pengajaran. Jadi yang perlu digarisbawahi yang paling untuk kedepannya itu satu, teknik keterampilan membuat pertanyaan ke siswa supaya siswa itu aktif, antusias dan aktif. Jadi mereka tuh apa itu, terus ada senyum, ada aktif lah. Kalau saya lihat itu keaktifan siswa itu nggak ada, saya lihat di situ. Kemudian model pembelajaran. Nah, dari kegiatan yang adik lakukan tadi model pembelajarannya nggak nampak. Model pembelajaran nanti kita bisa ke situ ya, mengaktifkan siswa, kemudian model pembelajaran. Di sini kan Bapak itu tulisnya PBL gitu kan. Tapi di langkah-langkah pembelajaran atau sintak-sintak yang Bapak tampilkan di dalam proses pembelajaran yang 16 menit tadi itu tidak terlihat, ya kan? Karena kan kalau kita memilih model ini Pak, itu pasti ada sintaknya, langkahnya itulah yang kita ikuti, yang kita kembangkan di langkah-langkah pembelajaran. Jadi kan di sini Bapak udah memilih nih PBL, maka nanti di kegiatan inti harus ada yang kelima-limanya ini. Harus ada tertulis, misalnya di sini orientasi pada masalah. Jadi kegiatan Bapak itu, Bapak boleh menampilkan PPT itu, tapi bagaimana gambar yang Bapak sajikan atau video ada masalah di dalamnya? Kira-kira belum cukup deh. Karena dia kan PBL nih. Kalau di sini nggak nampak mana orientasi pada masalahnya. Menunjukkan 2 jenis gambar udah ditunjukkan. Kemudian ini deh kan ada orang yang bertani, berdagang, jasa industri dan lain-lain. Guru menyuruh siswa untuk mengamati dulu, dicantum mana masalahnya. Nggak ada nampak masalahnya. Mungkin nanti ada bisa kasih gambar yang mungkin gambar bercerita di situ. Misalnya dia kan tentang usaha ya, bagaimana nanti ada salah satu gambar yang dia itu tidak menyukai usaha tersebut, misalnya dia tidak ahli dalam bidang itu gitu, misalnya bangkrut, kayak dia bertani, video-video singkat atau gambar. Jadi apa masalah yang terjadi pada gambar? Pertama, apa yang ada gambar? Oh, orang bertani, coba lihat. Di situ mungkin ada bercerita gambarnya, seorang petani menanam ini gagal panen. Karena dia tidak tahu gagal panen disebabkan disebabkan tidak tahu cara bercocok tanam, ya kan? Apa masalah yang ada pada gambar petani? Ada gambar apa? Orang bertani. Terus apa masalahnya? Mungkin orangnya nangis, petaninya nangis, gagal panen, kan ada masalahnya itu kan? Anak-anak menjawab, oh nangis Umi. Terus kenapa dia nangis? Mungkin karena hujan, padinya nggak tumbuh, nggak laku jualan, dagang atau apa gitu kan. Jadi dari situ adik berangkat dari masalah, Bapak berangkat dari masalah. Nah nanti dari masalah itu disitulah ada jenis-jenis usaha. Jadi mungkin dia orangnya nggak bisa buka usaha sendiri. Jadi bagaimana adik mendesain atau membuat materi itu semenarik mungkin, membuat peserta didik adik itu berpikir bernalar kritis, karena kan di sini bernalar kritis. Nah, apa yang bisa kamu lakukan untuk anak tersebut supaya dia itu atau orang tersebut supaya dia dapat menyelesaikan masalahnya? Mungkin untuk mungkin mengganti usahanya, mengganti usaha yang dia lakukan. Nah, baru di situ, iya benar sekali, mengganti usahanya. Nah, anak-anak udah tahu tadi itu kan masalahnya, berangkat dari masalah. Boleh itu hanya di dalam proses pembelajaran, tidak diletakkan di LKPD boleh. Tapi tujuan pembelajaran itu harus tergambar di LKPD.
Tadi kan tujuan adik itu menulis, anak-anak bisa menuliskan ya kan, pengertian dari menuliskan apa menganalisis? Menuliskan pengertian dari analisis melalui pertanyaan pemantik. Jadi misalnya tadi kan, adik tadi nulisnya ini melalui pengamatan pemantik, tapi adik langsung sajikan slide, tidak sesuai. Jadi kan, nah anak-anak tadi ada gambar nih, gambar orang tadi ya berjualan tapi nggak laku sehingga dia frustasi. Kemudian, nah anak-anak tahu nggak apa sih artinya dari usaha, pengertian usaha sendiri ya? Iya. Usaha sendiri, siapa yang tahu? Mungkin ini ya kelompok ini, ya kelompok kamu, iya benar sekali. Nah udah adik tanya, mereka baru adik tanyakan jawaban yang benar, tayangkan. Jadi sebelum PowerPoint itu di layar itu harus ada pertanyaan pemantik supaya apa? Aktif anaknya. Jadi jangan langsung jawaban kamu baca gitu kan, terkesannya kan enggak aktif ya. Tapi dari pertanyaan itu bagaimana nanti Pak Padlinya itu bisa membuat pertanyaan yang mengundang anak-anak itu untuk berpikir dan menjawab. Nah itu satu. Jadi PPT-nya itu bisa diubah, nanti bisa kakak kasih contohnya. Jadi kasih dulu pertanyaan di PPT itu, kamu bertanya supaya jangan lupa. Baru nanti anak-anak menjawab, baru tampilkan jawaban yang benar setelah anak-anak menjawab. Nah mereka kan dapat tuh kan, baru tadi menganalisis gambar. Nah lihat sekarang, tadi kan udah ada. Sekarang coba kamu lihat nih LKPD-nya, ada beberapa gambar usaha. Coba anak-anak analisis, ya ada gambar. Jadi adik nggak usah menjelaskan, tapi orang itu yang berbuat. Nah coba kamu lihat, ada banyak kan gambar. Nah sekarang kamu ini analisis dari gambar ini, mana dia yang termasuk usaha sendiri, mana dia yang termasuk usaha kelompok. Nah baru tadi alangkah lebih baik memang gambar. Jadi nah anak-anak coba lihat, kasih waktu 15 menit untuk mengerjakan. Nah dari sini kan nih kan nempel. Jadi anak-anak itu, nah kayak tadi kan aturan di sini kan membagi kelompok, tadi nggak ada adik tuliskan. Boleh anak-anak itu udah dibagi kelompok kayak gini boleh, tapi harus ada ucapan dari adik. Nah bapak kan tadi sudah membagi nih, kamu menjadi berapa kelompok, satu kelompok itu 7. Nah duduk kelompok ini kayak seperti ini ya, duduknya nggak kayak gitu, karena kalau kayak gitu terkesan mandiri. Jadi adik udah bagi kelompok, mungkin dia silang berhadapan-hadapan. Nanti setelah itu baru adik bilang kalau bagi kelompok kan butuh waktu ya. Kemudian adik itu, nah boleh duduk, boleh duduk sebentar, boleh duduk boleh ya. Nah, ini mereka apa?